سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, para duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, Tuhan kita yang Maha Besar, yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang solehin hingga hari kemudian. Bapak Ibu sekalian, semua orang di dalam hidupnya ingin bahagia, sehingga kadang-kadang orang mendefinisikan bahagia dengan berbagai macam cara. Ada orang mengatakan kalau punya harta banyak dia akan bahagia. Tetapi kadang-kala kenyataannya orang punya harta banyak tidak selamanya bahagia. Mungkin ada orang mengatakan populer, maka dia akan bahagia. Berapa banyak orang yang populer juga tidak bahagia karena geraknya itu tidak sebebas kita. Begitu juga orang punya jabatan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Sebetulnya bahagia itu ada dalam diri kita. Maka kali ini kita berbicara tentang bagaimana bahagia itu di dalam ajaran agama kita Islam. Ada 10 unsur bahagia yang bisa kita terapkan menurut ajaran agama kita Islam. Yang pertama adalah senantiasa kita taat menjalankan perintah Allah. Karena disitulah letak kebahagiaan. Ketika seseorang itu bisa menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, patuh taat kepada Allah, disitulah letak kebahagiaan yang sebenarnya. Ini dijanjikan Allah di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia, selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berupa segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat-nikmatku kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku amat pedih. Jadilah kita orang bersyukur supaya kita jadi orang yang bahagia. Yang ketiga adalah tidak membenci dengan sesama. Orang yang banyak membenci orang lain akan menyita kebahagiaannya. Di dalam satu hadis Nabi, kata Rasulullah, pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis.
maka Allah mengampunkan dosa-dosa kita, kecuali pertama anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua adalah orang yang melakukan syirik kepada Allah, dan yang ketiga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, saling membenci di antara sesama kita. Yang keempat, kalau kita ingin bahagia adalah suka dan mudah memaafkan orang lain. Hidup kita ini jangan penuh dengan dendam kepada orang. Apabila kita dendam kepada orang, maka akan berkurang rasa kebahagiaan kita. Maka suka kita memaafkan, karena tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Surah ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan kejahatan itu, ya, suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal untuk dibalas. Tetapi kata Allah, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Maka kata Allah, tetapi barang siapa memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka pahalanya dari Allah akan diberikan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Yang kelima, kalau kita ingin bahagia, selalu tersenyum. Ya, orang yang selalu tersenyum akan mendapatkan kebahagiaan. Karena mayoritas kita, kalau hati kita lagi tidak tenang, pikiran kita lagi kacau, kita nggak mau senyum. Muka kita penuh dengan asam. Bahkan kadang-kadang kita dengan muka asam itu kepada orang yang tak bersalah sekalipun. Sehingga orang itu nggak tahu. Oleh karena itu kita nggak boleh, ya, men-share kesusahan kita kepada orang lain. Tersenyumlah, walaupun kadang-kadang hati kita tidak ingin senyum, tapi kita tersenyum kepada orang lain, maka kita akan menemukan kebahagiaan. Sampai hadis Nabi menyebutkan, la tahkiranna minal ma'rufi say'an wala antalqa ahaka biwajhit talik talqin. Di dalam hadis ini, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya bisa bertemu dengan sahabatmu dengan wajah yang cerah dan tersenyum. Bahkan Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun. Senyum di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah. Jadi kalau kita nggak bisa sedekah dengan uang, dengan harta, maka sedekah dengan senyum. Mulai sekarang, perbanyak senyum kepada saudara kita. Dan yang keenam, kalau kita ingin bahagia, jangan iri dan dengki dengan orang lain, dengan kesuksesan orang lain, dengan keberhasilan orang lain. Ya, karena dengki dan iri itu, Pak, bahayanya luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah, iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Dengki itu, kata Rasulullah, jauhilah olehmu dengki, karena dengki itu memakan kebaikan, memakan pahala kita yang kita kerjakan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Na'udzubillah, akhirnya habis amal ibadah kita karena kita bersifat iri dan dengki. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, dari hal-hal sifat yang buruk tersebut. Dan yang ketujuh, kalau kita ingin bahagia, carilah harta di jalan yang halal. Mudah-mudahan kalau harta kita di jalan halal, kita ini berbeda dengan orang yang di jalan yang haram dengan harta yang diperoleh. Dia akan menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya. Yang kedelapan, kalau kita ingin bahagia, kata Rasulullah, ya, di dalam hadisnya, bersahabatlah dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalau kita bersahabat dengan orang-orang soleh, pasti kita diajak kepada hal-hal yang baik, untuk ibadah, ya, untuk berbuat baik dan sebagainya. Maka kata Rasulullah di dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalil. Kata Rasulullah, seseorang itu tergantung pada agama, sifat teman akrabnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa teman akrabnya tersebut.
Mudah-mudahan kita tidak hanya berteman di dunia, tapi kita juga nanti akan berteman di akhirat dan saling membantu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kesembilan, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Karena kata Rasulullah SAW ada 4 kebahagiaan. Pertama adalah mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Mendapatkan istri yang solehah, istri yang baik, istri yang taat. Atau mendapatkan suami yang baik, suami yang taat. Yang kedua adalah mendapatkan jiran tetangga yang soleh, jiran tetangga yang baik. Yang ketiga adalah mendapatkan rumah yang luas. Dan yang keempat, unsur kebahagiaan adalah mendapatkan kendaraan yang baik. Mudah-mudahan kita jadi pasangan yang baik, pasangan yang solehah, dan sama-sama kita nanti bersama anak cucu kita, zuriat kita, berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, kalau kita ingin bahagia, jangan suka terlalu mengeluh. Apabila kita terlalu banyak mengeluh, maka semakin beratlah ya persoalan yang kita hadapi. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, membantu segala usaha dan pekerjaan kita, dan kita selalu mengadu kepada Allah. Yakinlah, pasti Allah akan menolong kita. Mudah-mudahan 10 unsur kebahagiaan ini dapat kita peroleh dengan baik, dan mudah-mudahan kita jadi orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sampai bertemu kembali. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث